Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas segitiga kongruen. Kemarin sudah dibicarakan dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang seletak atau bersesuaian besarnya sama dan sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian sama panjang. Nah, pada segitiga kongruen sama saja syaratnya. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika ketiga sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar dan jika ketiga sisi yang bersesuaian atau seletak sama panjang. Sekarang kita masuk lagi ke syarat-syarat dua segitiga kongruen. Jadi segitiga kongruen itu yang bagaimana saja syaratnya. Yang pertama, berdasarkan sisi. Bingung tuh ya? Nah, sekarang kita mau membuktikan bahwa kedua segitiga ini kongruen berdasarkan sisi. Kita buktikan dulu. Jadi katanya di sini kedua segitiga ini kongruen dengan syarat sisi. Sekarang kita buktikan dulu. Ini sudah ada tandanya ya. Ini tandanya artinya sama atau ini sama panjang. Jadi kita masukkan saja sisi AB seletak atau bersesuaian dengan ini ya. Jadi sisi AB sama dengan sisi DE. Kita lihat lagi nih sama ya. Sisi AC sama dengan sisi DF. Yang ini sisi BC sama dengan sisi EF. Dengan begitu terbukti bahwa segitiga ABC kongruen, ini lambang kongruen ya, dengan segitiga DEF dengan syarat sisi. Jadi segitiga ABC kongruen dengan DEF dengan syarat sisi. Ketiga sisi yang seletak besar sama panjang. Ini yang dimaksud dengan segitiga kongruen dengan syarat sisi. Ketiga sisinya sama panjang. Kita lanjut ke yang berikutnya. Syarat yang kedua. Dua buah segitiga dikatakan sebangun dengan syarat sisi, sudut, sisi. Sekarang buktikan. Apakah kedua segitiga ini kongruen berdasarkan atau dengan syarat sisi, sudut, sisi. Sekarang kita lihat. Ini tandanya sama nih ya. Ini sama, ini sudutnya berarti besarnya sama, sudut seletak. Jadi kalau kita mau membuktikan segitiga itu kongruen berarti segitiganya harus dirubah dulu menjadi seletak. Sekarang kita buktikan dulu. Di sini sisi AB sama dengan sisi DE. Lalu sudut ABC sama dengan sudut DEF. Lalu ini sudutnya sama ya. Kan ini sisi BC sama dengan atau sama panjangnya dengan sisi EF. Terbukti bahwa segitiga ABC kongruen, ingat lambang kongruen ya, kongruen dengan segitiga DEF dengan syarat sisi, sudut, sisi. Menyebutkannya harus
berurutan ya. Sisi, sudut, sisi. Dari sini juga boleh. Sisi, sudut, sisi yang sama ya. Sisi ini sama, sudut ini yang seletak sama, sisi yang seletak sama. Berarti segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF dengan syarat sisi, sudut, sisi yang sama. Sisi, sudut, sisi. Mau dari sini juga boleh. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Ingat ya? Jadi syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Yang pertama tadi sisi, sisi, sisi. Yang kedua sisi, sudut, sisi. Sekarang yang ketiga sisi, sudut, sisi. Jadi dua segitiga dikatakan kongruen jika sisi, sudut, sisi, sudut yang bersesuaian sama. Sekarang kita buktikan dulu di sini. Ini menunjukkan sama nih ya. Ini sama. Ini sudut besarnya sama. Ini sudut yang seletak besarnya juga sama. Sekarang sudut X, Y, Z sama dengan sudut G, H, I. Sisi Y, Z sama dengan sisi H, I. Sudut X, Z, Y, X, Z, Y sama dengan sudut G, I, sudut G, I, H. Berarti kalau sudah punya dua sudut dan sisi yang sama seperti ini, berarti segitiga ini pasti sebangun. Jadi segitiga X, Y, Z kongruen dengan segitiga G, H, I dengan syarat sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Mau dari sini juga boleh. Sudut, sisi, sudut. Berarti nanti ada segitiga kalau sudah syaratnya sudut, sisi, sudut, sudut, sisi, sudut yang letak besarnya sama, pasti sebangun. Berarti ada tiga tadi ya. Jika sisi, sisinya sama, yang seletak sebangun. Jika sudut, sisi, sudut, sisi yang seletak sama, pasti sebangun. Yang ketiga, sudut, sisi, sudut, sudut, sisi, sudut yang seletak besarnya sama, pasti sebangun. Jadi ada tiga syarat. Sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang nomor 1. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan CDA. Berarti ini gambar ini persegi panjang nih ya. Persegi panjang yang terdiri dari dua segitiga. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA. Buktikan. Ini tandanya ini sama nih ya. Ini sama, ini sama. Ini sama dengan ini lah ya. Ini sama dengan ini. Sekarang kalau kita mau membuktikan bahwa kedua segitiga kongruen ini dengan syarat apa? Sekarang kita perhatikan. Yang pertama, sisi AB sama dengan sisi CD. DC ya, DC. Kita lihat lagi ini sisinya. Sisi AD sama dengan sisi BC. Nah, berarti yang ketiga apa? Kita mau pakai sudut ini belum tentu besarnya karena belum ada tanda sama ya. Tidak ada tanda yang sama. Sekarang yang pasti sama yang mana? Yang pasti sama. Kan sisi ini pasti sama, ini ada tandanya. Sama. Ini sama karena ada tandanya. Nah, sekarang ini kalau cuma dua, kita belum bisa mengatakan bahwa atau belum bisa membuktikan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Berarti mana lagi untuk membuktikan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Kalau melihat sudut kita tidak tahu ini apa sama apa belum, gak ada tandanya. Berarti mana yang pasti sama? Ini tuh ya, AC
AC milik ABC dan AC milik CDA. Berarti AC karena milik berdua, besar panjangnya sama ya, milik berdua. Jadi AC milik berdua, otomatis panjangnya sama. Oh, terbukti bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA dengan syarat sisi. Jadi kalau kita mau membuktikan yang sudah terlihat ini saja ya. Yang sudah terlihat ini kan pasti sama. Ini pasti sama. Kalau kita mau menggunakan sudut, tidak ada sudut yang sama. Tandanya belum ada yang sama ya. Jadi yang mana lagi yang pasti sama berdasarkan tanda yang sama? Oh, ini. Oh, berarti segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA dengan syarat sisi. Yang kedua, buktikan bahwa AOD kongruen dengan segitiga BOC. Ini ada tanda sama ini. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah ya. Nah, sekarang kita lihat lagi sisi AO itu sama dengan sisi CO. Terus kita lihat lagi yang mana lagi yang sama. Yang pasti sama. Jadi ini kan pasti sama karena ada tandanya. Berarti ini pasti sama karena ada tandanya. Berarti apa ini? BO sama dengan DO. Cuma 2 belum bisa dikatakan kongruen. Berarti kurang satu lagi syaratnya apa supaya dia bisa disebut kongruen. Kita mau pakai sisi ini, tidak ada keterangan bahwa sisi ini sama. Sekarang yang pasti sama mana? Ini yang pasti sama. Sudut yang ini pasti sama dengan sudut ini. Kenapa? Karena saling bertolak belakang. Berarti sudut AOD sama besarnya dengan sudut BOC. Sudah ada 3 syaratnya. Jadi segitiga AOD kongruen dengan segitiga BOC dengan syarat apa? Kita harus berurutan. Kalau begini tidak boleh sisi sudut. Jadi harus berurutan sisi yang diketahui sudut sisi dengan syarat sisi sudut sisi. Ini menyebutkannya harus berurutan ya. Kalau seperti ini kan sisi. Kalau yang ini sisi sudut sisi. Jadi kita menentukan membuktikannya berdasarkan yang diketahui saja. Seperti ini kan, ini sama. Ini pasti sama. Satu lagi yang pasti sama apa? Kalau kita mau pakai yang ini belum ada tandanya sama, ya tak? Berarti pakai yang ini. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Karena ini apa? Bertolak, maaf yang sini ya. Bertolak belakang. Sama karena bertolak belakang. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut. Yang nomor 3. Nomor 3. Buktikan bahwa segitiga PQR kongruen dengan segitiga QPS. PQR dengan QPS. Berarti segitiga yang ini kongruen dengan segitiga ini. Ya, segitiga PQR berarti yang ini kongruen dengan QPS.
Bisa dilihat segitiganya. Nah, kira-kira yang kelihatan sama adalah ini. Ini ya. Berarti sisi SP sama dengan sisi RQ. Ada tandanya lagi sudut ya. Sudut PUR sama dengan sudut QPS. Kenapa sama? Karena sudah ada tandanya ya. Segitiga ini sama dengan. Nah, sekarang satu lagi. Ini belum bisa dikatakan kongruen karena belum memenuhi syarat. Syaratnya kan harus 3. Syaratnya bisa sisi, bisa sisi, sudut, sisi, ya. Gimana? Bisa sudut, sisi, sudut. Nah, sekarang kalau yang ini berdasarkan apa? Syaratnya apa yang ini? Ini pasti sama, ya. Lalu sudutnya sama. Mana satu lagi yang pasti sama? Ini loh, PQ milik berdua. Kita PQ itu milik PQR juga milik QPS. Berarti sama ya. Sama. Oh, berarti terbukti bahwa segitiga PQR pasti kongruen dengan segitiga QPS dengan syarat apa syaratnya? Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini ada 2 buah segitiga dikatakan kongruen. Jadi segitiga X, Y, Z katanya situ kongruen dengan sudut KLM. Tentukan sisi-sisi yang sama panjang. Tentukan sisi-sisi yang sama panjang. Nah, perhatikan dulu ya. Kalau ada soal seperti ini segitiganya kan belum seletak ini. Belum seletak. Tempatnya belum sama atau posisinya belum sama. Berarti kalau ada soal seperti ini, kita buat posisi segitiganya supaya sama, supaya seletak atau supaya bersesuaian. Nah, sekarang kita rubah yang ini. Yang ini kita putar dulu. Kita samakan posisinya seperti ini ya. Kita samakan dulu posisinya. Berarti kita gambar. Nah, posisinya kita buat seletak. Kita beri nama di sini K L M. Karena dia kongruen berarti sini juga 93. Sudut M 48, ini juga 48. Jumlah sudut dalam segitiga 180. Kalau di sini 93, di sini 48, berapa sudut yang ini? Berarti sudut X, Y, Z sama dengan, karena jumlah seluruhnya itu 180 dikurangi 93 ditambah 48. Berarti 180 dikurangi 141 sama dengan 39 derajat. Oh, ternyata yang di sini 39 derajat karena dia kongruen berarti sama tuh 39 derajat. Nah, kalau sudah begini kan kelihatan sisi-sisi yang sama panjang. Berarti sisi-sisi yang sama panjang mana saja? Oh, X, Z sama dengan KM. X, Y sisinya sama dengan KL. Dan YZ sama dengan LM. Ingat ya, kalau ada soal seperti ini berarti salah satunya kita ubah posisinya supaya posisinya sama seperti ini.
Seperti ini yang kita rubah tuh ya, supaya gampang kita rubah, kita putar sehingga posisinya sama. Nah kalau posisinya sudah sama seperti ini, mencari sisi yang sama kan mudah. Gimana, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan video ini bisa membimbing kalian belajar dengan mudah, khususnya segitiga-segitiga yang kongruen. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.